Abu Nawas dan Khalifah Harun al-Rasyid. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana dan memberikan kepadanya sebuah tantangan. Abu Nawas, katanya, "Aku ingin kamu membawa sesuatu yang bisa membuat aku senang saat aku sedih, dan membuat aku sedih saat aku senang." Abu Nawas menanggapi tantangan ini dengan tenang. Dia berpikir sejenak, lalu pergi dari istana untuk mempersiapkan jawabannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah bingkai cermin kecil. Khalifah Harun al-Rasyid bingung melihat benda yang dibawa Abu Nawas. "Apa ini, Abu Nawas?" tanyanya. "Inilah jawabannya, tuanku," jawab Abu Nawas sambil menyerahkan cermin kecil itu kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid mengambil cermin itu dan melihat wajahnya sendiri di dalamnya. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Ketika tuanku merasa sedih, lihatlah ke dalam cermin ini, dan tuanku akan melihat betapa berharganya diri tuanku yang akan membuat tuanku senang," katanya. "Namun ketika tuanku merasa senang, lihatlah lagi ke dalam cermin ini, dan tuanku akan disadarkan bahwa tak peduli seberapa bahagia tuanku, akhirnya tuanku tetap manusia biasa," kata Abu Nawas lagi. Khalifah Harun al-Rasyid sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Dia menyadari bahwa Abu Nawas telah berhasil memenuhi tantangannya dengan cara yang sangat cerdas dan unik. Khalifah Harun al-Rasyid lalu memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikan dan kearifannya. Abu Nawas dan ikan ajaib. Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid memutuskan untuk mengadakan perlombaan memancing. Siapa saja yang bisa menangkap ikan dengan warna paling aneh akan diberikan hadiah berupa emas sebanyak-banyaknya. Banyak orang berdatangan untuk mengikuti perlombaan tersebut, termasuk Abu Nawas. Ketika banyak orang sibuk memancing di sungai, kolam, dan danau, Abu Nawas justru pergi ke pasar. Ia membeli beberapa ekor ikan dan bumbu-bumbu dapur, lalu kembali ke rumahnya. Di rumah, ia merebus ikan tersebut dan menambahkan bumbu hingga warnanya berubah menjadi ungu terang. Keesokan harinya, saat Khalifah Harun al-Rasyid dan para peserta lainnya berkumpul, semua orang memperlihatkan ikan yang mereka tangkap. Ada ikan dengan corak unik, ada ikan dengan ukuran besar, tetapi tak ada satupun yang memiliki warna seaneh ikan milik Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid terkejut melihat ikan berwarna ungu yang dibawa Abu Nawas. "Dari manakah kau mendapatkan ikan ini?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid dengan heran. "Ah, itu rahasia, Yang Mulia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Khalifah Harun al-Rasyid yang terkesan dengan keunikan ikan tersebut memutuskan untuk memberikan hadiah emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima hadiah, Abu Nawas berbisik kepada salah seorang temannya, "Rahasia sesungguhnya adalah di dapur." Abu Nawas dan kebun anggur. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas ke istananya. "Abu Nawas, saya ingin kamu membawa saya ke kebun anggur yang paling indah di Baghdad dalam waktu 3 hari. Jika kamu gagal, kamu akan dihukum." Abu Nawas bingung karena musim dingin sedang tiba, dan semua kebun anggur pasti sudah kering dan tidak ada buahnya. Bagaimana mungkin ada kebun anggur yang indah di musim ini? Namun dengan cepat ia menciptakan sebuah ide. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah cermin kecil di tangannya. Khalifah Harun al-Rasyid bertanya, "Abu Nawas, di mana kebun anggur yang kamu janjikan?" "Tuanku, hamba mohon Anda untuk melihat ke dalam cermin ini," jawab Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid melihat wajahnya sendiri di dalam cermin itu. "Ini apa, Abu Nawas?"
Tanyanya dengan marah. "Tuan yang mulia, kebun anggur yang paling indah adalah kebun yang ada di dalam hati seorang pemimpin yang adil. Bila hati Tuan penuh dengan kebaikan, maka kebun anggur di dalamnya pasti akan indah dan subur," jawab Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan membebaskannya dari hukuman, bahkan memberinya hadiah. Abu Nawas dan rumah sempit. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit, ditinggali banyak orang. "Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak, tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari, mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah katakan padaku apa yang harus kulakukan," kata lelaki itu. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejak. Tak berapa lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. "Kamu mempunyai domba di rumah?" tanya Abu Nawas padanya. "Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya," jawabnya. Setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan," keluhnya. "Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu," jawab Abu Nawas. Kemudian, pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin terasa sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya, Abu Nawas menyarankannya untuk menjual semua domba yang dimiliki. Keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega?" "Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah," jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya, Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Abu Nawas dan sayembara raja. Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid mengadakan sayembara. Dia menaruh sebuah labu yang besar di tengah-tengah istananya dan meminta para hadirin untuk mengisinya dengan apapun yang mereka inginkan. Yang penting, labu tersebut harus terisi penuh. Para hadirin bingung, karena ukuran labu tersebut sangat besar. Seorang demi seorang mencoba. Ada yang mencoba mengisi dengan beras, ada juga yang dengan kain. Namun semuanya gagal karena tidak cukup untuk mengisi labu yang sangat besar tersebut. Khalifah Harun al-Rasyid mulai merasa tidak sabar dan hampir membatalkan sayembara tersebut. Tiba-tiba, Abu Nawas muncul dengan langkah gembira. Dengan santai, dia mendekati labu tersebut sambil membawa selembar kertas kecil. Semua orang di istana tersebut bertanya-tanya, bagaimana mungkin selembar kertas kecil bisa mengisi labu yang begitu besar? Abu Nawas kemudian melipat kertas tersebut menjadi bentuk burung dan diletakkan di dalam labu. "Sudah terisi penuh, Tuan," kata Abu Nawas dengan senyum cerdiknya. Semua orang di istana itu terheran-heran. Mereka memprotes, mengatakan bahwa labu itu jelas-jelas masih kosong. Namun Abu Nawas dengan tenang menjelaskan, labu ini sekarang sudah terisi penuh dengan kertas burung, udara di dalam labu, dan kekaguman kalian semua. Khalifah Harun al-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak.
Dia mengakui kecerdasan Abu Nawas dan memberinya hadiah yang sangat besar. Kembali, Abu Nawas membuktikan kecerdasannya yang tiada tara. Abu Nawas membuat Imam Syafi'i menangis. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang gemar berbuat maksiat dan agak gila. Dia gemar minum khamer hingga dia mendapat julukan penyair khamer. Abu Nawas pernah membuat syair seperti ini. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamer dan saling menuangkan Tuhanmu. Tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Gara-gara syairnya ini, Khalifah Harun ar-Rasyid marah dan ingin memenggal leher Abu Nawas. Tapi ada orang yang mengatakan kepada ar-Rasyid, wahai Amirul Mukminin, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Maafkanlah dia, Abu Nawas. Menurut satu riwayat, ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i tidak mau mensolati jenazahnya. Namun ketika jasad Abu Nawas hendak dimandikan, di kantong baju Abu Nawas ditemukan secari kertas bertuliskan syair berikut ini. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunan-Mu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu, seperti yang Kau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika Kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu, dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Dia langsung mensolati jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Abu Nawas memenjarakan angin. Suatu ketika, Abu Nawas agak sedikit terkejut. Utusan Baginda Raja datang ke rumahnya, lalu membawa ia untuk menghadap Raja. Akhir-akhir ini, aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin, kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun Tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda kali ini menantang Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas bingung, bukan kepalang mendapat tugas menangkap dan memenjarakan angin. Kalaupun berhasil, ia pun tidak yakin bahwa yang ditangkapnya itu angin karena tidak kelihatan. Tapi bukan Abu Nawas jika tidak mempunyai banyak akal. Setelah diberi waktu 3 hari, Abu Nawas kembali menuju istana. Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja tanpa basa-basi lagi. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas membuat orang-orang di istana penasaran. Pria yang dikenal dengan 1000 akalnya ini mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Mana angin itu, hai Abu Nawas? Tanya Baginda sambil menimbang-nimbang botol itu. Di dalam, Tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku tak melihat apa-apa, kata Baginda Raja. Ampun Tuanku, memang angin tak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda Raja mencium bau busuk. Bau tersebut tidak asing bagi Raja karena bau yang menyengat hidung itu adalah bau kentut. Bau apa ini, hai Abu Nawas? Tanya Baginda marah. Ampun Tuanku, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol, kata Abu Nawas. Sayembara dari sang raja.
Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid mengadakan kontes menyanyi burung. Khalifah Harun al-Rasyid ingin mengetahui siapa yang memiliki burung dengan suara merdu terindah di seluruh kerajaan Baghdad. Para bangsawan dan pedagang kaya datang dari seluruh penjuru kerajaan dengan membawa burung-burung terindah mereka. Namun, Abu Nawas yang tidak memiliki burung yang indah dan merdu memutuskan untuk ikut serta dalam kontes ini dengan membawa seekor burung gagak. Orang-orang terkejut dan tertawa melihat Abu Nawas datang dengan burung gagak yang dikenal tidak memiliki suara yang merdu. Kontes pun dimulai. Satu persatu, burung-burung yang indah dan eksotis melantunkan suara mereka yang merdu dan harmonis. Kemudian tiba giliran Abu Nawas dan burung gagaknya. Burung gagak itu hanya bisa mengeluarkan suara kera yang keras dan tidak merdu. Namun Abu Nawas dengan percaya diri memperkenalkan burung gagaknya dengan puisi indah yang merdu. Dia menggambarkan burung gagak sebagai burung yang jujur, setia dan kuat. Berbeda dengan burung-burung cantik lainnya yang mungkin tidak memiliki keberanian dan kekuatan. Abu Nawas menyanyikan pujian untuk burung gagak dengan begitu indah sehingga seluruh ruangan terdiam, terpesona oleh kata-katanya. Meskipun burung gagak Abu Nawas tidak bisa menyanyi dengan indah, kata-kata Abu Nawas membuat semua orang terkesan. Khalifah Harun al-Rasyid terkesan dengan kelihayan Abu Nawas dalam merangkai kata dan menyampaikan pesan yang mendalam tentang keindahan yang sejati. Ia memutuskan untuk memberinya hadiah khusus sebagai penghargaan atas kecerdasan dan kreativitasnya.